Halo YouTube, balik lagi di channel Yusuf Andreans ya. Ya, kali ini segmen ini sih masuknya review yuk. Cuma kita nggak bakal ngebahas review motor atau mobil ya buat sekarang. Kita masuk ke ngobrol-ngobrol. Ya, ngobrol-ngobrol singkat aja lah. Gitu. Sama hostnya makan-mangan Marcel. Oke. Jadi materi pembahasan kita kali ini tentang beli mobil saat pandemi. Layakkah? Menurut udah gimana Sel? Dari kita sih kurang sih ya, maksudnya lagi banyak ini kan pengeluaran gitu, apalagi banyak orang yang nggak dapat kerjaan gitu kan. Tapi kalau emang misalkan itu mendesak juga ya nggak apa-apa belinya, tapi sebisa mungkin sih jangan kredit lah, sebisa mungkin cash gitu loh, biar nggak ngeberatin ke si pembelinya juga kan. Ya gitu aja sih paling. Oke, kalau menurut saya sih kalau buat beli mobil di saat pandemi ini balik lagi tergantung situasi dan kondisi ekonomi pribadi masing-masing ya. Kalau memang dirasa cukup buat beli mobil ya silahkan, tapi dengan harga yang masih kompetitif juga. Terus kalau misalkan kondisi ekonominya lagi agak kurang terus maksa gitu, jangan dipaksain. Oke, kita bahas dulu dari sisi positifnya ya. Kalau beli mobil di saat pandemi ini, sisi positifnya yaitu kalau kita lihat ya, harganya itu murah-murah. Terbukti di beberapa marketplace banyak yang ngejual mobil, ngejual motor, itu belakangnya ada namanya harga pandemi, Harga corona. ya harga corona. Ya orang wajar lah, karena orang banyak yang banyak yang butuh uang di saat kondisi seperti ini. Terus juga ya sisi positifnya menang banyak. Kita dengan modal yang cuma sekian, biasa misalkan 50 juta itu cuma dapat mobil apa, tapi dengan kondisi seperti ini karena orang banyak yang ngejual cepet, butuh uang cepet, mereka biasanya ngejual mobil yang harganya agak mahal nih tapi dijual murah gitu, menang banyak. bisa. Terus sisi negatifnya coba bacain deh. Kalau dari sisi negatif ini ya itu balik lagi sih ke masalah finansial dari masing-masing orang gitu kan. Kadang kalau orang yang ini sih mikirnya apa ya, sisi negatifnya kalau beli mobil saat ini nih waktu itu kurang tepat gitu. Terus karena uangnya tuh untuk kebutuhan yang lain, kayak misalkan sandang pangan gitu kan, itu yang lebih penting gitu daripada yang kebutuhan mobil gitu mungkin bagi sebagian orang. Terus buang-buang uang juga mungkin menurut mereka begitu gitu. Ya, pemikiran orang beda-beda. Ada yang mikir ya mumpung harganya murah kenapa nggak dibeli, Ada yang begitu. ada yang mikir ngapain sih buang-buang uang, masih banyak yang lebih penting, masih bisa buat makan sampai 3 bulan atau gimana. Terus Selanjutnya itu ada hal yang dihindari jika mau membeli mobil saat pandemi. Apa ya, aja tapi? hal yang harus dihindarin buat beli mobil di saat pandemi ini ya harganya jangan terlalu mahal, yang kira-kira masih cukup. Terus juga jangan buru-buru ngelihat wah langsung harga murah beli, jangan, tetap harus dipilih-pilih juga meskipun harganya murah, tapi ya sebisa mungkin dapat barang yang bagus. Nah yang paling penting jangan kredit. Kenapa jangan kredit? Kita nggak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir dan sampai kapan kondisi ekonomi kita bisa pulih. Makanya harus ada modal secukupnya. Terus juga kalau misalkan kredit itu ya kita nggak tahu sih kita punya uang sampai berapa bulan ke depan, sampai berapa lama lagi kita nggak tahu. Terus
ya dana mepet. Misalkan punya uang 20 juta, 30 juta, tapi kita cari mobil yang 30 juta lagi. Ntar servisnya dari mana? Belum lagi kalau misalkan orang-orang baru punya mobil itu, atau ya baru ngambil mobil, pengennya divariasi, pasang audio atau variasian segala macem, itu kan duit juga ya. Ya pokoknya dana jangan mepet. Terus sebisa mungkin cari mobil yang unitnya gampang dijual gitu, jangan cari yang susah. Misalkan barang-barang yang sekiranya di pasar, wah ini barangnya agak susah dijual lagi, jangan. Terus spare partnya jangan yang susah-susah dicari juga. Terus juga nah ini solusinya, kita memberikan solusi berdasarkan rangkuman dari kita sendiri. Sekali lagi ya, ini perspektif dari kita sendiri, terserah orang punya perspektif masing-masing, tapi ini solusi dari kita sendiri, bacain solusinya. Kalau kalian punya solusi lain, boleh sih kita diskusi di kolom komentar, nanti bakal kita balas-balasin. Iya. Yang pertama itu cari informasi beli mobil terbaik. Jadi menyambung ke pembahasan yang tadi Yusuf sampaikan, itu kalau bisa beli mobil tuh yang sekiranya tuh familiar gitu di pasaran Indonesia. Ya umum. Ya rata-rata kan, kalau saya nggak akan sebut merek ya, rata-rata orang Indonesia itu lebih percaya ke produk Jepang gitu ketimbang kayak produk Jerman, kayak Eropa. Ya tau lah maksudnya mereknya apa gitu kan. Ya alasannya mereka pasti familiar sih, kenapa nggak milih mobil Eropa gitu. Yang pertama maintenance-nya agak mahal, spare part-nya agak susah, ya begitulah. Kecuali kalau orang yang udah punya hobi. Iya. Kalau hobi itu pasti berapapun koceknya dia bakal dikeluarin gitu untuk hobi itu gitu loh. Terus yang kedua itu sebisa mungkin beli cash. Terus jangan mepet juga, misalkan kalian ada dana 80 juta nih, terus kalian bakal nyari mobil yang segeran muda, sebisa mungkin itu tuh jangan dipakai semua 80 juta tuh. Ya kalian beli mobil 60 juta lah, 20 jutanya tuh buat dana tabungan sendiri, barangkali ada dana kaget gitu kan. Iya, ada kebutuhan dadakan. Iya ya gitu. Terus yang ketiga itu cari dengan tenang, jadi jangan rusuh tuh. Jadi santai aja, tenang gitu. Jadi kalau misalkan kalian mepet banget butuh, ya kalian harus siapin waktu sekiranya minimal itu 2-3 hari lah minimal itu untuk menseleksi, cari-cari referensi. Betul. Jadi sesuai nggak nih dengan budget, kondisi mobilnya seperti apa, terus maintenance-nya apa aja, minus dari mobil tersebutnya apa aja gitu. Selanjutnya itu harus cek dana kalian, nyambung dari obrolan tadi gitu. Sebisa mungkin jangan mepet, jadi kayak spare uang simpanan gitu kan untuk kebutuhan yang lain gitu. Terus yang terakhir itu cek sikon, situasi kondisi. Betul. Situasinya kan kita lagi seperti ini, terus ada mobil yang bagus walaupun agak mahal, ya kalian tahan dulu aja lah. Kalau kalian bisa ya silakan beli. Tapi kalau misalkan dana itu mepet banget, misalkan kalian punya uang 200 juta, kalian habisin semua buat beli mobil, kayaknya sih jangan dulu deh. Karena keuangan nggak tahu kan sampai kapan kita stabil terus gitu. Terus kondisi mobilnya seperti apa, kita harus ngeluarin duit itu harus yang puas gitu, biar kita juga beli mobil tuh nggak kecewa gitu. Jadi aduh udah ngeluarin uang segini nih buat mobil yang kayak gini harapannya kan, tapi ternyata ada mesin rembes lah, bodinya bekas apa tuh namanya, pokoknya mesti ada perbaikan lagi. Ya perbaikan lagi, interiornya apalah, door trimnya kena lah, ya pokoknya seperti itulah. Ya ada tambahan? Mungkin itu sih ya obrolan singkat kali ini. Ya intinya ini terserah kalian mau ngikutin atau punya pendapat sendiri, terserah kalian. Tapi ini pendapat kita berdua. Intinya ya kalau memang punya duit lebih atau uang yang cukup, terus kalian pengen beli mobil, mungkin ini saat yang tepat buat beli mobil. Tapi kalau jangan, ini apa maksudnya, kalau nggak ada keuangannya masih agak seret atau lagi nggak ada, jangan dipaksain deh. Lagi kurang stabil. Ya lagi kurang stabil, jangan dipaksain. Oke, mungkin segitu aja ya obrolan singkat kita kali ini. Betul. Jangan lupa di subscribe, like, dan share juga. Terima kasih.